66 yang sekarang disimpan di Bibliotheca Bodmeriana di Switzerland. Oke, jadi papirus 66 disimpan di Switzerland, gitu kan? Itu menurut hasil uji karbon terakhir dari tahun 120 Masehi. 120. Sementara Rasul Yohanes itu meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Wah, aku nggak tanya Yohanes. Tapi yang jelas ini tahun 120 Masehi dia katakan, teman-teman ya. Papirus 66 beliau katakan tahun 120 Masehi. Mari kita cek, teman-teman, secara data akurat. Yang pertama, data dari AP manuscript ini di sini. Ini adalah sekitar tahun 200 Masehi, bukan 120 Masehi, Bapak Dr. Bambang Nursena. Ya. Jadi Bapak minimal baca informasi yang terbaru, Pak. Up to date gitu kan ya. Oke. Jadi tahun 200 Masehi ya, Pak ya. Sekitar tahun 200 Masehi ya. Oke. Kita cek di sumber yang lain, teman-teman. Di situs The Center for the Study of New Testament Manuscript P66, ini malah abad kedua sampai abad ketiga. Sekitar itu malahan. Jadi Pak Bambang Nursena melakukan kesalahan akademis. Oke, papirus 66 ternyata tahun 200 Masehi, teman-teman. Di sini langsung dari www.bibleresearcher.com. Dan di sini tertera dengan jelas tahun 200 Masehi juga, bukan 120 Masehi ya, Pak Bambang Nursena. Jadi salah ya, Pak. Bukan 120 Masehi ya, Pak, tapi 200 Masehi, Pak ya. Kurang lebih segitu ya, sekitar begitu ya, Pak. Oke, kita lanjutkan dengan narasi beliau kedua. Yang lebih tua sekalipun tidak lengkap, namanya John Ryland Papyrus atau Papyrus 52. Karena dia John Ryland Papyrus atau Papyrus 52 atau P52, oke? Sekarang disimpan, naskah itu disimpan di John Ryland Library. John Ryland Library, teman-teman. Kita langsung cek dulu Papyrus 52 ini sama dengan manuskrip GR P457 ya. Di sini dijelaskan bahwasanya kalau versi Gregory Allen, penomoran Gregory Allen. Jadi manuskrip itu ada penomoran, teman-teman ya. Kalau penomoran Gregory Allen atau GA itu dia nomorkan sebagai P52. Tapi kalau menurut John Ryland Library ini MSS ini manuskrip GR P457. GR ini Greek ya, teman-teman ya. Greek P457 ya. Oke, kita ini .org lagi ya. Organisasi ini yang saya bawa, bukan perseorangan. Oke, kita next. Kita langsung berangkat ke John Ryland Library yang ada di kota Manchester, United Kingdom atau di Inggris, teman-teman. Ini library.manchester.ac.uk. John Rylands Research Institute and Library. Oke. Ini ya, ini barangnya. Ini papirus P52 yang dimaksudkan. Tetapi di sini penomorannya menggunakan Greek P457, sama aja barangnya. Kita baca di sini, teman-teman. Ini sudah saya perbesar di sini yang warna biru ini, dan saya kasih tanda warna merah ini 200 Masehi. Kita baca ya artinya ya. Secara luas dianggap sebagai bagian tertua dari tulisan Perjanjian Baru yang pernah ditemukan. Fragmen ini memberi kita bukti yang sangat berharga tentang penyebaran kekristenan di provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi pada abad-abad pertama Masehi. Penyunting pertama memperkirakan tanggal fragmen tersebut pada paruh pertama abad kedua antara 100 sampai 150 Masehi. Penyunting pertama berarti sudah lalu ya kan. Tanggal tersebut diperkirakan secara paleografis dengan membandingkan tulisan tangan dengan manuskrip yang lain. Penelitian terbaru, ingat dikunci. Penelitian terbaru menunjukkan tanggal yang lebih mendekati 200 Masehi, Bapak Pendeta Dokter. Mendekati 200 Masehi. Ya, bukan 115 Masehi, Pak. Bukan. Ya, oke. Kita cek selanjutnya. Ini yang tadi ada informasinya, ini saya perbesar, information about this document. Malah di sini dikatakan date of creation middle to late second century CE. Jadi antara pertengahan
pertengahan sampai ke akhir abad kedua Masehi. Pertengahan berarti sekitar berapa? Sekitar tahun 150 sampai 200 Masehi ya, kurang lebih segitu. Ya, middle to late gitu kan. Jadi ya bukan 115 Masehi, Pak Pendeta. Salah lagi Bapak Dr. Bambang Nursena. Oke, kita dengarkan lagi narasi Pak Bambang Nursena. Itu dalam Kodeks Vatikanus yang diberi kode Alef ya. Kodeks Vatikanus diberi kode Alef, katanya beliau. Kodeks Vatikanus diberi kode Alef. Kita cek. Apakah benar Kodeks Vatikanus menggunakan kode Alef? Ternyata Kodeks Vatikanus menggunakan kode B. Bukan kode Alef, Pak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Salah lagi, Pak. Kenapa hal-hal yang sepele begini kok apa ya? Kok nggak paham gitu loh Bapak ini. Kenapa, Pak? Ada apa dengan Bapak nih? Nah, ini satu sumber ya, teman-teman. Saya akan tunjukkan sumber yang lain ya. Ini masih satu sumber ya. Ini jadi kodenya B ya, bukan Alef ya. Kita cek next. Nih. An introduction to the Old Testament in Greek. Kodeks Vatikanus itu sama dengan GR 1209 ya. Nih, Kodeks Vatikanus, Vatikan Library GR 1209, oke. Kita kunci dulu di sini. Dan ini halaman 126 ya, yang ini saya screenshot ini. Halaman 126, oke, GR 1209. Diingatkan teman-teman. Kita next. Nah, ini GR 1209, GR 1209. Ternyata Kodeks GR 1209 ini adalah Kodeks B, bukan Alef, Pak Pendeta Bambang Nursena. Bukan Alef, Pak Bambang. Salah itu, Pak. Salah itu, Pak. Ini manuskrip Vatikanusnya, teman-teman. Vatikanus.gr.1209. Ini kan, dan ini informasinya ada dua link di sini. Yang pertama link informasi Kodeks Vatikanus, saya sudah sertakan nanti di deskripsi video, dan ini link Kodeks Vatikanusnya ya. Jadi GR 1209 Kodeks B, Pak. Bukan Alef, Pak. Ya, salah itu, Pak. Lanjut ya. Nih, lalu kodeks apa yang menggunakan kode Alef? Nih, coba dibaca teman-teman. S sama dengan Alef. Kodeks Sinaiticus, Pak Pendeta. Bukan Kodeks Vatikanus yang Alef, tapi Kodeks Sinaiticus, Pak. Ya. Jadi salah itu, Pak. Itu berbahaya, itu kesalahan begitu itu. Orang jadi nyangka loh, katanya tadi Alef. Kok sekarang beda? Ya memang salah, Pak Pendeta gitu loh. Salah itu, Pak. Kita cek dulu. Menurut Injil, menurut Yohanes. Tetapi perhatikan, dalam Kodeks Vatikanus ini, setelah akhir dari Kodeks Vatikanus ini ya, katanya ya. Dalam Kodeks Vatikanus ini, apakah betul ini tampilan Kodeks Vatikanus? Ini ditulis di sini nih. Nih, Alef Kodeks Vatikanus ini ditulis sama beliau nih di sini ya. Oke. Injil Markus itu Lukasnya diberi jarak, dan artinya ada halaman yang kosong. Oke. Jadi ini kesimpulannya Kodeks Vatikanus ya, teman-teman ya. Coba kita dengarkan. Menurut Injil, menurut Yohanes. Tapi perhatikan, dalam Kodeks Vatikanus ini, diingat-ingat, Kodeks Vatikanus ini ya. Kita next. Ini kan, masa ini Kodeks Vatikanus, Pak? Bapak ini gimana sih memberikan pengajaran kok? Mohon maaf, salah, Pak. Coba ini ya. Ini Evangelion kata Markon di sini. Di sini juga ya, betul loh. Sama kan? Sama ya? Sama kan? 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini ciri-ciri kodeks apa? 4 baris begini, Pak. Nah, mari kita cek, Pak. Kita cek ya, teman-teman ya. Yang ini dari saya, yang ini dari Pak Pendeta Bambang Nursena ya. Coba kita cek. Ternyata Kodeks Sinaiticus, Pak. Salah, Bapak. Kodeks Sinaiticus lah ini buktinya nih. Tuh. Markus ini awal dari Lukas 1 nomor 1 di sini, ya kan? Kalau ini kita rubah, ini Markus 16 ayat terakhir ayat 8. Ini Markus 16 ya. Di bawahnya di sini ayat Lukas 1 nomor 1.
Tapi ini kan, ini kodeks sinetikus ini, Pak. Kodeks sinetikus. Oke, sekarang kita next di sini. Ada yang menduga bahwa itu karena kerusakan. Kerusakan. Jadi kerusakan naskah, dan kerusakan naskah itu kan biasa dalam naskah mana. Biasa memang, betul itu. Kalau itu betul, Pak. Biasa, betul, kerusakan naskah. Tapi apa ini? Juga. Bukan berarti harus Kodeks Vatikanus dipertentangkan dengan Kodeks Washington atau Tectus Receptus yang lebih lengkap misalnya. Tidak seperti itu. Oh, begitu. Jadi nggak boleh mempertentangkan, Pak. Oke, kita tanggapi teman-teman ya. Logical fallacy, Bambang Nursena kita runtuhkan ya teman-teman ya. Bambang Nursena katanya tidak boleh mempertentangkan antar kodeks. Nggak boleh itu. Justru kritik tekstual itu timbul berdasarkan perbandingan, Pak Pendeta. Kalau tidak ada yang dibandingkan, lalu bagaimana kritik tekstual dilakukan? Bagaimana kritik tekstual itu dilakukan, Pak? Bagaimana, Pak? Nggak masuk akal gitu loh, Pak. Ya harus dipertentangkan, Pak. Kalau memang bertentangan. Kalau memang bertentangan, masa harus disamakan? Gimana sih, Bapak? Enggak make sense gitu loh. Oke, kita next ya. Kalau memang antar kodeks berbeda, ya itu secara otomatis bertentangan. Dan memang secara fakta bertentangan, Pak. Mau gimana lagi? Masa kita nggak boleh membandingkan antara satu kodeks dengan kodeks yang lain? Gimana sih? Ya itu untuk menunjukkan yang mana yang benar. Begitu, kan firman Tuhan nih. Boleh nggak diubah firman Tuhan? Nggak boleh. Firman Tuhan nggak boleh dirubah. Nah kalau ternyata di sini dengan di sini yang nggak sama, yang mana yang firman Tuhan, Pak? Coba deh. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita dengarkan lagi ya. Nah ini kita masuk ya. Satunya pendek, satunya panjang. Itu sudah didiskusikan secara terbuka, dan itu tampak sekali pada zamannya Eusebius. Eusebius mengatakan bahwa jangan kita memandang satu naskah lebih baik dari naskah yang lain. Oh, jangan kita memandang satu naskah lebih baik daripada naskah yang lain. Ini narasi apa ini, Pak? Kita cek dulu ya. Jadi ada Markus 16 ayat 8 yang versi panjang dan versi pendek. Kita cek teman-teman. Jadi ini 8 yang panjang. Markus 16 ayat 8 yang panjang, teman-teman ya. Ada tertulis begini, Panta Deta apa ini? Gilmena, Tois Periton Petron dan seterusnya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Petron ini Petrus ya, teman-teman ya. Oke. Dan teman-temannya Petron, Sun Tomos dan seterusnya. Jadi ini adalah Markus 16 ayat ke-8 yang panjang, teman-teman. Ayat 8 aja ada panjang, ada pendek. Ini gimana ini? Coba kita next ya. Nah ini, Markus 16 ayat 8. Dalam original teksnya tidak ada versi panjang, teman-teman. Namun dalam terjemahannya ada versi panjang. Sangat lucu ya. Coba kita cek ya. Ini di Alkitab Sabda ya, teman-teman ya. Ini linknya di sini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Habis sampai situ harusnya. Tapi di sini ada tertulis nih, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Coba kita baca Greek SR-nya, Pak. Kai exaltosai epugon apo to menemeo exen gar autas tromos kai ekstasis kai odeni oden epon efo bunto gar. Selesai di gar, Pak. Ya, gar ini karena takut ya, karena takut. Evo buntu ini dari kata fobio, makanya teman-teman kan biasanya ada fobia, saya fobia itu takut, teman-teman, dari kata fobio dari kata bahasa Yunani, fobia gitu kan. Evo buntu gar ini karena evo buntu. Jadi memang begitu dalam bahasa Yunani. Jadi nggak harus jadi kadang terbalik begitu, teman ya. Oke, kita lanjut next ya. Jadi yang warna biru ini nggak ada original teksnya. Dari mana ini? Coba kita cek ya.
Nih, jangankan di manuskrip, bahkan di naskah abad ke-16 saja, Markus ayat 8 semuanya berakhiran pendek. Kita cek. Ini Textus Receptus Bible. Abad keberapa? Abad ke-16 nih. Textus Receptus dari Scrivener 1894. Di sini tertulis sampai Evo Buntugar. Oke. Di sini Elsevier 1624 sampai Evo Buntugar juga. Ya. Sampai karena takut ini, were afraid because they were afraid. Di sini juga for they were afraid, jadi takut ya. Terus kemudian kita next. Textus Receptus Beza 1598, Evo Buntugar juga karena takut, selesai di sini, dipendek, akhiran pendek. Kemudian Stefanus 1550 juga Evo Buntugar, akhiran pendek. Byzantine Majority Text juga Evo Buntugar. Byzantine Majority Text juga Evo Buntugar. Loh, ini gimana ini? Ini semua King James Bible 1611 karena takut. Ini juga Green's Literal Translation 1993 karena mereka takut. Karena mereka takut juga. Julia A. Smith Young Literal Translation 1862 For they were afraid. Mereka takut juga. Loh, terus dari mana itu, Pak? Dari mana itu? Akhiran panjang itu awalnya dari mana? Jangankan di manuskrip, Pak. Di naskah abad ke-16 saja nggak ada gitu loh. Lalu terus dari mana asal-usulnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kesimpulannya ya, sekelas Dr. Bambang Nursena saja masih salah dan ngawur dalam menarasikan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah kitabnya sendiri. Apalagi yang hanya jemaat biasa. Sekelas dokter saja. Ini masih salah gitu loh. Menarasikan. Tapi kan harusnya Pak Bambang Nursena ini kan harusnya mengupgrade, up to date pengetahuannya begitu ya Pak Bambang Nursena ya. Mohon maaf saya agak sedikit mengkritisi Bapak Dr. Bambang Nursena karena memang ya tugas saya hanya mereaksi di sini ya kan. Mereaksi Pak ya. Ya menurut saya memang salah. Faktanya begitu ya. Faktanya memang salah ya. Saya tunjukkan dengan data-data ya terbaru ya. Saya tampilkan kepada Bapak Dr. Bambang Nursena begitu kan. Oke, ini quote dari Ardiansyah, quote dari saya. Semakin Anda belajar dengan penuh kejujuran, maka semakin sulit Anda menolak kebenaran. Silakan dipikirkan. Kita lanjut. Kita bacakan Quran surat Ali Imran ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwunal sinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ini orang-orang Bani Israil pada saat itu ya, ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui. Gitu ya.